Selamat pagi semua adik-adik, semua pasti sehat semua. Kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk memuji nama Tuhan. Kita akan pujian Yesus namamu yang termanis. Bapa surga, kami bersyukur dan terima kasih padamu ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami semua khususnya berada di sekolah kami dan berkumpul kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Itu semua oleh karena kasih karuniamu, kemurahan-Mu bagi kami, khususnya pagi hari ini sekolah minggu kami, sehingga kami dapat memuji memuliakan nama-Mu pada pagi hari yang indah ini Bapa. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya, pimpin sertai kami dan curahkan kasih-Mu supaya tidak ada sejahtera-Mu, khususnya bagi hari kami dalam memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa permohonan kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita di kepak-kepakan sayapnya. Jadi semua bagi berdiri, pujian kepak-kepakan sayapnya. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya. Saya mau kembali pujian kita akan pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita
di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan, kita akan pujian. Bapa sentuh hatiku. Segala
Puji Tuhan, tadi kita sudah memuji-muji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami berterima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Lembutkanlah tanah hati kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dari setiap kebenaran firman yang disampaikan pada saat pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau bekerja dengan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah pemberitaan firman yang akan kami dengar pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di dalam Alkitab, dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27, di sana bercerita tentang dua orang. Disebutkan ada orang yang pandai, ada orang yang bodoh. Kedua orang tersebut sama-sama membangun rumah mereka. Tetapi orang yang bodoh membangun di atas pasir, sedangkan orang yang pandai membangun di atas dasar yang kuat, yaitu batu karang. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang dua ekor burung gelatik. Dua ekor burung gelatik ini memiliki nama, yaitu si bijak dan si bodoh. Nah, kita akan bercerita tentang sarang si bijak. Pada suatu pagi yang cerah, bijak, si gelatik yang jalan pikirannya agak kuno itu bertemu dengan si bodoh yang sudah modern di sebuah dahan pohon ceri. "Selamat pagi," kicau si bodoh. "Apakah kamu sudah memilih tempat untuk sarangmu?" Si bijak menjawab, "Ya, sudah. Aku mendapat tempat di pohon cemara yang besar itu di muka rumah," jawab si bijak. "Dan bagaimana dengan sarangmu?" Bodoh menunjuk ke arah yang berlawanan. Ia tahu tidak mungkin ia mendirikan sarangnya di daerah yang sama dengan bijak. Makanya nanti tidak akan cukup untuk dua keluarga. Burung-burung gelatik biasanya saling menghormati. Seandainya ini adalah burung jenis lain yang membutuhkan makanan yang tidak sama, maka persoalannya akan menjadi lain. Nah, tiba-tiba si bodoh berkata, "Pohon apel di situ sangat cocok buatku, dan aku harus segera memulainya pagi ini juga. Hai, kunjungilah aku apabila kamu sudah selesai," kata bodoh kepada si bijak. Bijak terbang ke tempatnya sendiri dan memulai usahanya yang sulit itu. Membangun sarang adalah pekerjaan yang sulit, membutuhkan waktu yang lama. Tetapi si bodoh tidak mau bersusah payah. Dia berusaha mencari bahan-bahan bangunan yang mudah. Nah, setiap musim semi selalu begini. Dia mulai ngomel-ngomel. "Saya selalu harus mencari setengah mati bahan-bahan bangunan yang cocok dan tepat. Kulit-kulit pohon, ranting-ranting kering. Rasanya bodoh tidak ingin melakukan hal itu. Tiba-tiba matanya tertuju kepada sesuatu di tanah. Ternyata ada benda-benda tipis seringan kapas. Benda itu berwarna merah jambu. Cepat-cepat ia hinggap di dekat benda itu dengan rasa ingin tahu. Rupanya tukang sampah hari itu kurang berhati-hati, sehingga banyak kertas tipis berwarna merah muda bertebaran dari tong sampah ketika tukang sampah itu mengosongkannya. "Ini bagus sekali," kata si bodoh. "Ini tepat untuk sarangku. Alangkah untungnya aku. Dan ini bagus sekali." Ia mengambil kertas sebanyak-banyaknya yang dapat dipegang dengan paruhnya, lalu membawanya terbang ke pohon apel. Sekejap kemudian ia telah kembali lagi, ambil lagi kertasnya, lebih banyak lagi. Sementara bekerja, bodoh tertawa sendiri, sebab dia merasa dia akan lebih mudah membuat sarangnya dengan kertas yang tipis itu. Cara ini lebih mudah daripada menukik ke sana kemari untuk mencari kulit kayu dan ranting-ranting.
Oke, saya akan menambahkan beberapa daun dan sudah, sarangku selesai. Sungguh, ini adalah cara yang jauh lebih baik daripada cara yang lama dan kuno itu. Dalam sekejap, Bodoh telah selesai dengan sarangnya. Sarangnya tampak rapi dan kuat, tersembunyi di antara daun-daun apel. Ia hinggap pada dahan lain untuk mengagumi pekerjaannya. Aku seharusnya terbang ke pohon cemara dan memberitahu si bijak tentang nasib untungku ini, kata Bodoh kepada dirinya sendiri. Kemudian katanya lagi dengan rasa bermurah hati, bijak adalah temanku, akan kuceritakan pertemuan ini, dan sisanya cukup untuk dia membuat sarangnya juga. Dengan perasaan puas, Bodoh terbang menyeberangi halaman menuju pohon cemara di muka rumah tetangga. Dari permulaan ia menjelaskan bahwa ia tidak mencari bahan-bahan untuk sarangnya atau mencari makanan di daerah bijak itu. Ia hanya datang untuk mengunjungi. Bijak baru saja kembali ke pohon cemara dan membawa sepotong kulit kayu di paruhnya. "Oh bijak," katanya dengan perasaan gembira, "aku mujur sekali. Aku menemukan setumpukan bahan bangunan yang modern di halaman belakang rumah sebelah, dan aku pakai untuk dasar sarangku. Aku tidak perlu mencari banyak bahan sama sekali. Percaya nggak kamu? Sarangku sudah jadi." "Sudah jadi?" kata bijak dengan heran. "Sedang aku masih baru mau mulai." "Aku tahu," kata Bodoh dengan mengangguk-angguk. "Pasti kamu pakai cara yang kuno. Aku kan sudah bilang, cara yang kuno itu sangat lama. Harusnya kamu ikutin aku bijak. Aku selalu mencoba sesuatu yang baru dan modern. Tapi bahan yang kau sebut itu, apakah juga kuat seperti kulit dan ranting-ranting ini?" tanya bijak. "Tentu saja. Datanglah ke tempatku dan lihat bagaimana indahnya sarangku." Jika kamu mau, aku bisa menunjukkan tempatnya kepadamu. Tapi jangan beritahukan burung-burung yang lain ya." Nah, sebentar kemudian bijak terbang dan mengunjungi sarang si Bodoh. Bijak berpikir, kelihatannya cukup kuat ya, katanya. Tetapi bijak tetap pada prinsipnya. "Aku tetap akan memakai cara yang kuno. Aku akan tetap memakai ranting-ranting dan mengumpulkan kulit kayu. Kertas-kertas tipis ini sepertinya tidak terlalu kuat untuk dipakai sebagai bahan bangunan sarang." "Mengapa?" kata si Bodoh. "Apa salahnya? Aku tidak percaya barang ini cukup kuat sebagai dasar rumahku. Terima kasih ya karena engkau tunjukkan ini kepadaku. Tapi aku akan tetap membuat sarangku dengan cara yang kuno." "Cara kuno?" kata Bodoh kepada bijak. "Kamu sungguh burung yang kolot, burung yang bodoh, burung yang tak tahu berterima kasih," kata si Bodoh dengan marah-marah. "Biar saja kamu bekerja. Setengah mati kamu bekerja membangun sarangmu, sementara aku akan bersenang-senang." Anak-anak tahu nggak? Hari itu si Bodoh menghabiskan waktu dengan mengobrol bersama teman-teman yang lain serta mencari ulat yang gemuk-gemuk untuk makanannya. Tetapi esok harinya kedua burung gelatik itu sama-sama bertelur. Nah, jika burung-burung bertelur, mereka tidak meninggalkan sarangnya. Mereka menjaga supaya telur-telur itu tetap hangat, supaya telur-telur itu tidak pecah dan jatuh ke tanah. Mereka hanya pergi sesekali untuk mencari makanan bagi dirinya sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Pada suatu malam, hujan turun sangat lebat. Hujan tidak berhenti, turun terus-menerus. Bijak mulai merentangkan sayapnya dan menutup telur-telurnya. Ia menunggu hujan reda sampai akhirnya dia tertidur. Tetapi bijak bisa tidur dengan nyenyak. Dia tidak khawatir telurnya akan pecah. Karena ia tahu sarangnya kuat dan tahan air, tahan angin juga.
Apa yang terjadi dengan sarang si bodoh? Nah, si bodoh mendekam juga di dalam sarangnya. Ada yang aneh. Dia merasa sekarang sarangnya mulai basah. Bahan bangunan modern yang dia bangga-banggakan, yang berwarna merah muda cerah dan empuk itu tidak menjadi dasar yang baik. Pelan-pelan kertas itu mulai basah. Sepanjang malam si bodoh tidak bisa tidur karena dia khawatir telur-telurnya akan jatuh dan pecah. Benar, menjelang pagi dasar sarang si bodoh hilang sama sekali. Tidak ada lagi tempat yang empuk itu. Bahkan satu demi satu telurnya mulai berjatuhan ke tanah. Dan dia sangat sedih. Si bodoh sangat sedih melihat telur-telurnya yang pecah. Seandainya dia mau menuruti kata-kata si bijak, memakai cara yang lama, pastilah telur-telurnya akan terjaga. Tidak akan pecah seperti apa yang terjadi pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dewasa ini, sekarang ini, banyak orang, baik laki-laki, perempuan, seperti si bodoh. Mereka suka dengan cara-cara yang modern. Banyak orang bilang Alkitab terlalu kuno untuk dipercaya dan diikuti. Mereka selalu berpikir bahwa cara mereka lebih baik dan sesuai dengan zaman sekarang. Akan tetapi, cara mereka itu tidak berguna. Pada waktu hujan angin kehidupan, kesukaran dan kekecewaan, godaan dan pencobaan, lingkungan atau keadaan sekeliling yang sukar, yang sulit datang menyerang mereka, nggak punya dasar yang teguh. Rumah kehidupan mereka roboh. Kemudian apa yang terjadi? Mereka menjadi sedih dan kecewa. Tidak tahu kemana mereka harus berlindung. Tetapi satu-satunya dasar yang bisa kita percaya sebagai landasan hidup kita adalah dasar yang dianggap ketinggalan zaman oleh banyak orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya, Alkitab. Yesus berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu." Kita sudah mendengarkan firman tentang 2 ekor burung gelatik tadi. Yang satu adalah burung yang bodoh, sedangkan yang satu adalah burung yang bijak. Nah, kamu tahu, bagi kita orang percaya, firman Allah adalah satu-satunya dasar yang kokoh dan ampuh untuk kehidupan kita. Firman Allah memberitahukan kepada kita bahwa semua orang memerlukan juru selamat yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Kitab Roma pasal 3 ayat 23 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, tidak satu pun dari kita yang hadir pagi hari ini yang tidak berdosa." Kita semua adalah manusia berdosa dan kita memerlukan Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar yang kokoh dan juru selamat dalam kehidupan kita. Nah, kitab Yohanes bilang, Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Satu-satunya jalan supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran dan kita bisa memiliki hidup yang kekal, kita harus berjalan di dalam Kristus, berjalan di dalam Allah, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Kamu tahu apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12?
bahwa tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu pagi hari ini kita tidak mau seperti burung gelatik yang bodoh, tapi kita ingin seperti burung gelatik yang bijaksana, yang membangun sarangnya di atas dasar yang kuat, sehingga ketika badai datang dalam kehidupannya, sarang itu tetap teguh, tetap kuat, tetap bisa bertahan. Karena apa? Karena dia membangunnya di atas dasar yang paling kuat. Nah, Yesus Kristus adalah pengharapan yang pasti dan kuat untuk masa depan kita. Pagi hari ini kita mau semuanya mau membuka hati untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita akan berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita mau nyanyi, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Semua sikap berdoa yang baik, sungguh-sungguh membuka hati agar Yesus masuk di dalam hati kita. Kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk firman yang sudah mengajar kami pagi hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak sekolah minggu yang bijaksana, yang membangun iman kami di atas dasar yang paling kuat, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Kami ingin memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus. Sebab itu pada saat pagi hari ini, kami semua mau membuka hati kami. Kami mau mengundang Engkau untuk masuk dan bekerja di dalam kami Tuhan. Supaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus, kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak sekolah minggu yang bijaksana, yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Tiap-tiap hari kami boleh mengalami pertumbuhan Tuhan, di dalam iman, di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini, yang membangun kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah sungguh Engkau memberkati Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini. Allah bekerja di dalam mereka Tuhan, memakai hidup mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.